Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita dari Yesaya pasal yang ke-11. Saya akan bacakan mulai dari ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak seringa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yatim, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi apa yang kita baca dari Alkitab itu tentu jauh sekali dari ideal yang kita lihat realnya ya di dunia nyata kita sekarang. Karena kita tidak akan pernah menemukan ada singa bisa bermain dengan anak domba. Atau ada seorang anak kecil itu kemudian bermain-main dengan ular. Nah, itu adalah sesuatu yang kelihatannya sangat mustahil, walaupun mungkin ada di tempat-tempat tertentu seperti itu. Tetapi secara umum di seluruh bumi ini tidak ada yang seperti itu. Bahkan tadi dikatakan oleh firman Tuhan itu tidak ada lagi orang jahat di dalamnya. Nah, apa yang dibicarakan di dalam Alkitab tadi adalah tentang keberadaan kita bersama-sama dengan Tuhan ketika Tuhan Yesus Kristus memerintah sebagai Raja di seluruh muka bumi ini. Jadi itu adalah tempat yang sungguh-sungguh kondusif. Tidak ada lagi pertentangan, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi pertikaian. Dan tidak ada juga persaingan antara satu dengan yang lain. Tidak ada orang yang ingin lebih menonjol. Dan tidak ada juga orang yang berusaha menyakiti hati orang lain. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan di zaman ini. Berbagai upaya sudah dicoba untuk merukunkan, entah itu antar keluarga, entah itu anggota keluarga, entah itu antar suku, antar sekolah, antar bangsa. Pada kenyataannya, walaupun ada lembaga-lembaga yang dikatakan netral untuk membawa kedamaian, tetapi pada kenyataannya kedamaian itu belum tercapai. Ya, masih terus ada gejolak. Barangkali kita merasa sudah damai, tetapi di dalam hati masih ada ketidakpuasan, ada pemberontakan, ada kemarahan. Walaupun di dalam tindakan mungkin kita diam. Tetapi suasana yang ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi orang-orang yang percaya kepadanya adalah tempat yang sungguh-sungguh damai. Di belakang saya mungkin kita bisa melihat ada danau kecil, ada hutan, ada sedikit berkabut, dan suasana ini suasana yang sungguh-sungguh tenang, teduh, tidak ada gangguan apapun. Kita bisa menikmati rasa nyaman dan seterusnya. Tetapi ini belumlah tempat yang sempurna. Namun bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan untuk menghapuskan dosa-dosa kita, maka Dia menawarkan tempat yang jauh lebih indah, jauh lebih kondusif, jauh lebih baik dari tempat yang kita lihat sekarang yang ada di belakang saya ini. Nah, karena itu saudara-saudara, pengharapan kita bukanlah di dunia ini saja, tapi ada pengharapan lain yang Tuhan sediakan adalah tempat di mana kita akan berada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan itu sendiri yang akan memerintah sebagai Raja kita, dan Dia berdaulat atas segala sesuatu, dan tidak ada satupun yang akan mengusik kita. Bahkan iblis sendiri pun tidak bisa lagi mengusik kita, karena iblis itu sudah akan dibuang ke dalam penjara neraka, tempat yang menjadi tempat permanen bagi dia. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di tempat permanen yang dijanjikan oleh Dia. Disitulah kita akan menemukan kedamaian sejati, kedamaian yang tidak mungkin diusahakan oleh manusia, tidak mungkin diusahakan oleh sekelompok manusia, tidak mungkin diusahakan oleh organisasi-organisasi yang namanya organisasi perdamaian. Hanya orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan Yesus Kristus akan masuk di dalam kedamaian sejati yang Tuhan sudah sediakan. Sebagaimana dulu Adam dan Hawa
bisa hidup tenang di taman yang Tuhan ciptakan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Jadi harapan kita sekali lagi adalah kedamaian sejati, tempat yang sungguh-sungguh real nyata, disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, serahkan diri saudara, berikan diri saudara diselamatkan, sebab saudara juga dikasihi oleh Dia. Siapapun saudara, sebesar apapun dosa saudara, apapun agama dan kepercayaan saudara, tapi Dia tetap mengasihi saudara. Karena itulah Dia datang ke dunia ini sampai Dia menyerahkan dirinya, mati, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Dia naik ke surga dan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati, dan biarlah kiranya semangat hidup kita terus kita arahkan kepada harapan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, sehingga kita tidak terikat penuh dengan dunia di mana kita berada. Karena dunia di mana kita berada adalah dunia yang tidak ideal, karena dunia ini sudah penuh dengan dosa. Tuhan sudah menyediakan tempat yang lebih ideal bersama-sama Dia yang akan menjadi Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.